Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Materi ini materi IPA kelas 8 semester ganjil. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita menjadi lancar dan bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Organisasi kehidupan. Makhluk hidup itu penyusun terkecilnya itu sel. Sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan terbentuklah namanya makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, serta makhluk hidup organisme kecil. Di mana di hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan, bagaimana sistem organ pada tumbuhan, bagaimana organ tumbuhan, dan jaringan tumbuhan. Sistem organnya misalnya sistem pernafasan, pencernaan, dan yang lain-lain. Kemudian organnya misalnya akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jaringan misalnya jaringan xilem, floem, epidermis, dan yang lain-lain. Jadi hari ini kita akan membahas tentang organ dan jaringan pada tumbuhan. Sistem organ tumbuhan yaitu terdiri dari sistem pengangkutan, sistem gerak, sistem pencernaan, dan sistem respirasi atau pernafasan. Ini akan dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, organ tumbuhan. Yang pertama di sini gambar akar, kemudian ada daun, ketiga ada buah, yang keempat ada bunga, dan yang kelima terakhir ada batang. Ada akar, ada daun, ada buah, ada bunga, dan ada batang. Inilah merupakan organ penyusun tumbuhan. Organ penyusun tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif, organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, seperti untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif pada tumbuhan merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual atau perkawinan melalui proses penyerbukan. Organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Yang pertama kita masuk ke organ akar. Oke, akar pada tumbuhan dominan atau lebih mendominasi, lebih banyak ditemukan yaitu yang berada di bawah tanah atau tidak terlihat ya. Oke, berada di dalam tanah. Berikut merupakan gambar dari akar. Akar terdiri dari bulu-bulu akar, ini bulu-bulu akar, kemudian ada ujung akar, ini ada tudung akar, tudung penutup akar. Di tudung ini merupakan zona meristematik atau zona pembelahan. Kemudian di sini ke atasnya zona pemanjangan, dan yang terakhir yaitu zona pematangan sampai dia terbentuk nanti batang yang tua. Fungsi akar. Fungsi utama yaitu menyerap air dan garam mineral dari tanah. Apakah ada fungsi lainnya? Oke, apakah ada? Perhatikan, apakah fungsi organ akar berikut ini? Ini ada wortel, ini ada akar gantung ya, akar gantung, ini ada tanaman bakau, ini ada singkong. Sekarang perhatikan, apa sih fungsi dari organ akar ini? Beda ya. Beda, ini akarnya udah gantung, ini akarnya di tanah, ini akarnya berbentuk seperti ini. Oke. Kita masuk ke struktur akar dulu sebelum kita masuk ke pembahasan tentang akar secara spesifik. Struktur akar terdiri akar tunggang, ini merupakan akar sekunder,
Kemudian yang ini akar primer atau akar pembelahan, yang tadi zona meristematik, di sini tudung akar. Ini terdiri dari rambut akar atau bulu-bulu akar. Sedangkan akar serabut dia bentuknya seperti ini, membentuk serabutan. Kalau akar tunggang dia akan lebih menuju pemanjangan ke bawah. Perbedaan akar dikotil dan monokotil. Nih ya, akar dikotil dengan monokotil. Epidermisnya hampir sama, ya kan? Korteksnya hampir sama. Endodermisnya hampir sama. Perisikelnya hampir sama. Kemudian floemnya sama. Silemnya berbeda. Oke, berbeda ya, monokotil dengan dikotil. Silemnya lebih besar pada monokotil dibandingkan dikotil. Kemudian rambut akarnya sama. Stilingnya ini itu bagian dari yang terdiri dari silem, floem, kemudian perisikel, endodermis. Oke, ini ya. Jadi perbedaannya, kalau misalnya pada akar dikotil penyusunan dari silem dia berbentuknya seperti ini. Kalau pada monokotil dia berbentuknya menyebarnya beda ya. Oke. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk runcing. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dari dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan akan mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkoang. Serta memiliki fungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan loba, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan loba akan dipanen sebelum perbungaan. Dua, batang. Oke, berikut merupakan gambar batang. Ada batang berkayu, ada batang rumput, dan ada batang basah. Fungsi batang. Fungsi batang yang pertama yaitu sebagai saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun. Yang kedua, agar tumbuhan dapat tumbuh tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Kemudian, adakah fungsi lain dari batang? Perhatikan gambar berikut. Apakah fungsi batang di atas sama? Oke, nanti akan kita bahas ya. Di mana letak perbedaan struktur batang dikotil dengan monokotil? Oke, perhatikan ya. Di sini terlihat perbedaan penampang melintang batang dikotil kiri dan batang monokotil yang ke kanan. Oke, ini batang dikotil. Lihat, di sini jaringan pembulunya, kalau epidermisnya sama ya, epidermisnya hampir sama, cuman sedikit ada penebalan pada dikotil. Kemudian kambiumnya, ini kambium, sedangkan pada dikotil ada kambium, di monokotil tidak ada kambium. Kemudian korteksnya, ini korteks, di monokotil tidak ada. Kemudian empelur di monokotil tidak ada. Kemudian ikatan pembuluh ada, tetapi ini tersebar ya, ikatan pembuluhnya tersebar pada monokotil, pada dikotil dia tersusun, membentuk lingkaran. Kemudian jaringan dasarnya juga ini menyebar. Kemudian silem dan floemnya, ini silem dan floemnya dia
nyatu ya, dekat ya, tetapi menyebar juga nanti mereka. Kemudian kalau dikotil dia tersusun seperti ini, seperti lingkaran. Oke. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas. Sedangkan batang dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Pada beberapa tumbuhan batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu. Yang ketiga, daun. Oke, daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis karena terdapat klorofil yang letaknya ada pada jaringan spons atau bunga karang dan jaringan tiang atau palisade. Bagian bawahnya ada stomata yang berfungsi untuk bernapas atau respirasi dan juga melakukan penguapan air atau transpirasi. Kemudian adakah fungsi lain daun? Perhatikan di sini, daunnya berbeda ya. Oke, nanti kita akan bahas kenapa terjadi perbedaan. Kemudian bentuk daun. Oke, ini kita ambil satu helai daun. Ini helaian daun ya. Terdapat namanya tulang daun, ini bagian tulang daun. Kemudian ini pelepah. Oke, ini pelepah dasarnya sebelum menuju tulang daun dan ini tangkai. Tangkai sebelum menuju daun. Kemudian bentuk daun ada yang menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernafasan atau respirasi tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil atau dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar. Sedangkan daun dikotil memiliki peruratan daun menjala. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan oksigen. Berikutnya yang keempat yaitu bunga. Merupakan alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual pada tumbuhan setelah terjadinya pembuahan, maka akan menjadi biji yang mengandung embrio. Oke, jadi bunga ini sebagai alat perkembangbiakan seksual atau perkawinan. Struktur bunga. Oke, lihat di sini, ini merupakan bagian-bagian bunga. Nah, terdapat namanya benang sari. Benang sari ini terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Ini tangkai sarinya, ini kepala sari, ini mahkota. Kemudian ini kepala putih. Ini tangkai putihnya. Ini ovarium. Oke. Kemudian ini ovum, sel telur ya kalau dalam bahasa ininya, ovumnya. Kemudian ini dasar
bunganya, kemudian ini kelopak. Oke, ini merupakan dari struktur bunga. Benang sari, alat kelamin jantan, putih alat kelamin betina, mahkota untuk menarik serangga. Jadi mahkota ini yang memiliki warna. Jadi setiap bunga itu memiliki warna yang indah. Kan gitu, warna yang beraneka ragam. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau corolla. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putih atau alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga. Bunga yang demikian disebut dengan bunga sempurna. Namun, ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari saja atau putih saja. Bunga yang demikian disebut bunga tidak sempurna. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun, kelopak bunga, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. 5. Buah dan biji. Salah satu bagian dari bunga yaitu putik atau kistilum. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium, bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji.